Selamat pagi teman-teman. Kali ini akan belajar tentang courtesy dalam homestay. Kenapa harus belajar tentang courtesy dalam homestay? Karena di sini pesertanya adalah pelaku wisata, khususnya untuk pihak pengelola homestay. Nah, untuk homestay ini merupakan suatu bagian dari hotel. Hotel beraneka ragam ya, macamnya, jenisnya. Nah, oleh karena itu dalam pelayanan pihak dari pengelola hotel maupun karyawan harus mengetahui tentang pengetahuan sopan santun atau sikap dan perilaku dalam segi pelayanan. Dalam hal ini akan dibicarakan dalam tema courtesy. Nah, teman-teman, sebelum kita menerapkan tentang courtesy pengelolaan homestay, kita harus tahu tentang kriteria homestay. Nah, yang pertama, seperti kita pernah lihat dan Bapak Ibu atau teman-teman yang dimana sudah lama mengelola suatu homestay, maka kriteria dari homestay itu adalah bersih, pencahayaan yang cukup biar terang ya, kemudian tersedianya MCK, kemudian tersedianya air bersih. Nah, di sini tentunya akan menjadi suatu pertimbangan beberapa tamu yang akan menginap di suatu hotel atau homestay dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kriteria yang utama dalam mengelola suatu homestay itu harus diperhatikan dari segi kebersihan maupun daya tarik dari mulai fasilitasnya, juga tidak ketinggalan tentang pelayanannya. Nah, di sini saya tayangkan beberapa contoh gambar-gambar ya, ada beberapa foto homestay berasal dari beberapa daerah ya. Ini ada di daerah Bali, yaitu di Desa Wisata Panglipuran. Kemudian di sini juga ada di Jawa Timur, juga di Sumatera. Kemudian ada contoh dari homestay yang sudah modern. Ini penampilannya juga sudah bersih, kemudian ornamennya juga beraneka ragam, baik secara tradisional maupun secara modern. Ada tamannya juga, dan tentunya di dalamnya fasilitasnya menarik. Dari mulai ada kamar mandi dalam, kemudian tamannya, kemudian pencahayaannya di situ kan ada kelihatan jendelanya ya, itu terang, tidak pengap. Kemudian mungkin juga disajikan masalah makanan khas dengan kemasan secara tradisional agar supaya punya ciri khas tersendiri. Nah, inilah contoh-contoh dari foto-foto homestay atau beberapa homestay yang sudah maju ya. Baik ya, seperti kita ketahui bahwa kriteria yang utama tadi sudah saya sebutkan, dan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita lanjut tentang tema inti, yaitu pengertian courtesy. Nah, courtesy ini hanya semacam istilah, tapi kita sudah tidak asing lagi sebenarnya dan sudah dilaksanakan secara sehari-hari. Itu antara lain arti courtesy itu sendiri yaitu sopan santun. Yang penting dalam hal ini kita bagaimana cara memberikan suatu pelayanan secara sopan, secara baik, agar supaya memberikan suatu kenyamanan bagi tamu yang datang, dan kemudian tamu tersebut diharapkan akan merasa puas dalam pelayanan kita, bukan hanya segi kebersihan saja, daya tariknya, tapi yang utama adalah dari segi pelayanan yang didapatkan oleh tamu itu sendiri dari petugas homestay atau hotel.
karena keberhasilan dari produk jasa adalah dibuktikan dengan tingkat kepuasan dari pengunjung atau tamu atau wisatawan. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan pemberian pelayanan oleh petugas atau dari pelayanan atau petugas dari homestay itu tersebut, tentunya bisa mengaplikasikan beberapa hal yang termasuk dalam courtesy, antara lain senyum pegawai kepada semua tamu yang datang. Hal ini merupakan suatu kesan pertama atau the first impression kepada customer atau pelanggan atau konsumen. Nah, setidaknya bisa mengaplikasikan atau menerapkan dalam teknik pelayanan, yaitu yang disebut dengan service, yaitu smile for everyone. Itu nanti kita akan menjabarkan satu persatu ya. Jadi intinya yang pertama, dari segi kesan pertama yaitu senyum, kemudian pakaiannya yang rapi, kemudian menarik ya. Di sini menarik atau rapi itu belum tentu harus cantik atau ganteng, tapi di sini ada suatu pelayanan yang ikhlas, akan terjadi suatu inner beauty-nya ya, inner beauty-nya ini. Nah, kemudian selain dari kesan pertama tadi, yaitu the first impression, senyum, kemudian penampilan yang menarik, kemudian keikhlasan, di sini juga harus pintar berargumentasi atau dalam berkomunikasi pintar adaptasi, karena setiap tamu yang datang kita anggap seorang raja. Jadi kita maksimalkan suatu pelayanan. Nah, dalam hal ini tentunya akan terjadi suatu penemuan atau menjumpai mungkin ada suatu komplain atau mungkin kesan dari tamu dan sebagainya. Namanya tamu itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita paling tidak tetap ramah, sabar, karena kita sebagai pelaku jasa pelayanan, maka kita harus bisa memposisikan diri setingkat di bawah dari seorang tamu. Itulah resiko dari petugas seorang jasa pariwisata atau produk jasa. Baik teman-teman, di sini ada 4 tahap dalam pelayanan awal, yaitu pre-arrival, kemudian arrival, kemudian terakhir adalah untuk say hello dan penutup. Nah, dalam hal ini untuk pre-arrival di sini berupa komunikasi mungkin melalui surat atau internet atau telepon atau bertemu tatap muka. Ini termasuk dalam reservation atau pemesanannya. Kemudian yang kedua yaitu arrival. Nah, arrival di sini tahap di mana seorang tamu datang untuk menginap, disambut oleh resepsionis untuk dicatat dalam registrasi hingga masuk ke dalam kamar, ditangani oleh doorman ya. Maaf, ini kemudian termasuk bellboy, guest relation officer, resepsioner, kemudian semuanya harus dilakukan dengan secara akurat. Kemudian setelah sudah selesai menginap di sini, dari pihak resepsionis tentunya akan memberikan suatu kesan, jangan lupa mengucapkan terima kasih agar supaya tamu tersebut bisa datang ke homestay tersebut. Nah, oleh karena itu ingat, sebagai petugas jasa pelayanan maka harus diterapkan penjabaran dari servis. Baik, demikian ulasan tentang courtesy yang diterapkan dalam homestay atau dunia perhotelan. Nah, mungkin bisa dilanjut untuk materi berikutnya, yaitu tentang penjabaran servis, personality, dan tentunya penjabaran dari psikologi pelayanan. Semoga bermanfaat materi ini. Kita jumpa lagi dengan materi berikutnya.